Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fadila dan rekan saya Hawati. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang reaksi fisi. Sebelum kita memasuki materi yang akan kami bahas, apakah kalian tahu bom atom? Dari mana sih bom atom bisa mendapatkan energi yang sangat besar? Ternyata, energi yang dihasilkan oleh bom atom didapatkan dari reaksi nuklir. Nah, apa sih itu reaksi nuklir? Reaksi nuklir adalah proses di mana inti atom diubah oleh reaksi pertukaran dengan partikel-partikel dasar penyusun inti atom. Jadi, reaksi nuklir apa yang terjadi pada bom atom? Reaksi nuklir yang terjadi pada bom atom adalah reaksi fisi. Seperti pada judul, materi yang akan kami bahas adalah reaksi fisi. Reaksi fisi adalah proses pemecahan inti berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan, disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi terjadi ketika neutron, deuteron, atau partikel lain bertabrakan dengan inti yang berat. Coba kalian perhatikan proses terjadinya reaksi fisi, di mana pada saat neutron menabrak inti atom, maka inti atom akan terpecah atau terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan, disertai dengan timbulnya neutron yang memiliki energi yang tinggi. Neutron-neutron yang timbul akan menabrak inti atom yang lain, sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain. Hal ini akan berlangsung terus sehingga semakin lama semakin banyak reaksi inti yang dihasilkan. Dan dalam sekejap dapat timbul energi yang sangat besar. Peristiwa ini disebut dengan reaksi fisi berantai. Sehingga reaksi fisi berantai ini dapat membahayakan kehidupan manusia. Sedangkan energi yang timbul dari reaksi fisi yang terkendali dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Reaksi fisi terkendali yaitu reaksi fisi yang terjadi dalam reaktor nuklir atau reaktor atom, di mana dalam reaktor nuklir neutron yang terbentuk ditangkap dan tingkat energinya diturunkan sehingga reaksi fisi dapat dikendalikan. Coba kalian perhatikan simulasi ini. Misalnya, pada simulasi ini kita pilih satu inti atom uranium-235. Kemudian, kita tembakkan neutron sehingga menabrak inti atom uranium-235. Maka, inti atom tersebut akan terpecah atau terbelah menjadi dua inti atom ringan serta menimbulkan 3 neutron yang memiliki energi tinggi. Selanjutnya, kita atur ulang intinya dan kita pilih inti uranium misalnya sebanyak 20. Lalu kita tembakkan neutron ke salah satu inti atom tersebut. Seperti yang kita lihat bahwa pada reaksi ini akan terjadi reaksi fisi berantai. Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya, di mana ini akan berlangsung terus sehingga semakin lama semakin banyak reaksi inti yang dihasilkan. Dan dalam sekejap dapat timbul energi yang sangat besar. Adapun contoh soal dari reaksi fisi. Kita dapat mengetahui kenapa uranium-235 mudah mengalami fisi, sedangkan uranium-238 susah mengalami fisi dari perhitungan berikut. A. Temukan perbedaan energi antara uranium-235 ditambah N dengan uranium-239. B. Temukan perbedaan energi antara uranium-238 ditambah N dengan uranium-239. Perbedaan energi tersebut merupakan energi eksitasi. C. Bandingkan hasil A dan B dan jelaskan mengapa uranium-235 akan mengalami fisi dengan neutron berenergi rendah, sedangkan uranium-238 memerlukan neutron dengan energi sebesar 1 hingga 2 mega elektron volt agar bisa mengalami fisi. Diketahui massa uranium-235 adalah 235,043930. Massa uranium-236 sama dengan
236,045568. Massa uranium U238 sama dengan 238,050788. Massa uranium 239 sama dengan 239,054293. Massa neutron sama dengan 1,008665. Setelah diketahui massa-massanya, kita dapat menjawab pertanyaan A, di mana delta E sama dengan massa uranium 235 ditambah massa neutron dikurangi massa U236 dikali C kuadrat, sehingga menghasilkan delta E sama dengan 6,546 mega elektron volt. B. Delta E sama dengan massa uranium 238 ditambah massa neutron dikurangi massa uranium 239 dikali C, sehingga dihasilkan delta E sama dengan 4,807 mega elektron volt. C. Energi eksitasi pada uranium 235 sudah cukup agar dapat terjadi reaksi fisi. Agar uranium 238 dapat memiliki probabilitas yang sama dengan uranium 235 untuk mengalami fisi, maka ia memerlukan energi tambahan sekitar 1,7 mega elektron volt. Energi ini didapat dari energi kinetik neutron yang mengenai inti uranium 238. Agar uranium 238 dapat mengalami fisi, energi eksitasi harus berkisar antara 5 hingga 6 mega elektron volt, sehingga energi kinetik neutron harus berkisar antara 1 hingga 2 mega elektron volt. Untuk pemahaman lebih lanjut, coba kalian kerjakan soal latihan berikut. Cukup sekian pembahasan mengenai fisi nuklir ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.